Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu bil azali bisahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi bi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyil ummi al-maktubi baina katifaihi khatam nubuwah al-habibil alil qadril azimil jah wa lam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mablaghatil ahadiyah wa ja'altahu wasilatul ulma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi dari kudil lamhati wa nafasina dadana rasiyahu ilmullahi amma ba'du. Qala al-musannifu sudah berbicara, sudah berkata di musannif pengarang daripada kitab Jami'ul Usulul Awliya Sayyidi Syekh Ahmad Rimlikri atau Ramitani menebarkan beberapa hal tentang ilmu hakiki yang dimiliki kedua insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan fadail keutamaan yang diberikan kepada para nabinya jelas berbeda. Jangankan lagi kepada para nabinya, sampai kepada para aulia, para ulama sholihin pun juga fadail diberikannya juga berbeda. Sampai kenikmatan apa yang diberikan kepada kita semua hari ini sampai yaumul qiyamah tidak akan ketemu lagi nikmat seperti hari ini, walaupun jumlah kliwonnya tidak berubah, nama Jumat dan nama kliwon. Si kliwon sendiri, Jumat juga sendiri. Kenikmatan demi kenikmatan setiap menit, setiap detik, setiap jam berganti-ganti, semuanya itu tidak akan kita menemukan sampai ila yaumil qiyamah. Karena apa? Begitu agungnya rahmatnya Allah Ta'ala, begitu agungnya fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala apabila memberikan keistimewaan seperti contoh yang kecil, tapi kita akan mengalami semuanya nanti. Apa di antaranya kita diberi tawasul oleh Allah Ta'ala. Kelak manusia akan menghadapi timbangan atau mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertanya secara tauhid, Allah Ta'ala tidak ta'alluq kepada sesuatu apapun. Memberikan timbangan kelak amalnya seseorang akan ditimbang bukan berarti Allah Ta'ala tidak mengetahui apa amal yang telah diperbuat oleh manusia. Dan manusia setiap hambanya yang soleh akan mendapatkan satu imbalan atau pahala. Pahala diberikan kepada hambanya itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjalankan amal yang soleh juga tidak terlepas itu dari fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia tasawuf sampai akhirat pun tasawuf, maqamatil ananiyah, akuisme atau ego juga di hadapan Allah Ta'ala pun, supaya kita tidak mempunyai ananiyah, maka diberi timbangan itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tahu
Kalau Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mengerti, tapi hambanya tidak mengerti. Kalau kita sudah merasa setiap malam mungkin satu tahtimul Quran, atau 2 kali khatamul Quran, atau dengan bacaan-bacaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita sendiri lupa bahwa pendekatan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bangun malam, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca tasbih, kita bisa membaca tahmid, kita bisa membaca dan lain sebagainya, tarekoh perjalanan untuk menuju dekat kepada Allah. Tapi terkadang sifat lupa kita ini selalu mengiringi kita, bahwa pendekatan kita, dekat kita kepada Allah itu karena fadlnya kita lupa. Kita banyak lupa kepada Allah SWT. Ini penyakit kita yang kita tidak sadari. Munculnya apa? Aku yang muncul. Saya sudah bisa begini, saya sudah merasa bisa begini, saya sudah mampu begini. Keakuan itu tidak diiringi karena itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita ngomong dalam bahasa tasawuf atau bahasa filosofi mengatakan aku, kami, semuanya itu tidak abadi. Kalau orang itu sudah mati, akunya kemana? Ma'assalamah, bye-bye. Aku yang abadi semua siapa? La ilaha illa ana. Terkecuali tidak ada zat yang wajib aku, yang wajib engkau sembah, melainkan aku yang tidak pernah melentur akunya. Al-awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha, qadimun wastihalatuhu minal adam, al-hayyul qayyumud da'imul baqiyul ladzi la yamutu wa la yanam, wa ma yata'atal wa ma yata'allaqu bizaman wa la yahtaju ila makan. As-sami'ul basirul mutakallimu la yahtaju ila bayan. Subhanallah, subhanalladzi munazzahun an musyabbahatil aqwan. Maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akunya Allah Ta'ala abadi, akunya kami khawatir, akunya kami makhluk, akunya kami dhaif. Kalau sudah begitu mau ngomong apa? Justru dengan keakuan yang bisa menghilangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru disitulah pintu mustajabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membuang sifat akunya, bahwa orang itu, hamba itu merasa bahwa dirinya fakir indal maulal hati, fakir. Ya Rabb, ja'una bibabika, kami datang ke pintumu ya Allah. Wa faqiruka bibabika ya Rasulullah, wa faqiruka bibabika wa bifanaika ya Allah. Rizki yang ada itu kelak di yaumil akhir, ketika kita menghadapi timbangan Allah, supaya kita membuka mata lebih jauh. Apa yang kamu perbuat dalam dunia ini sudah mampu begini, sudah mampu begini, sudah mampu begini, ditimbang, supaya kalian kita ini mengetahui keagungan Allah SWT, fadlnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dengan muamalah yang kita amalkan, amal soleh ketika kita di dunia, untuk menggapai mengetahui rahmatnya Allah Ta'ala, ternyata amal kita setelah ditimbang, kita mengetahui dengan mata kepala sendiri, belum apa-apa dengan besarnya rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Bagikan satu ujung rambut yang paling kecil di lautan, di tengah-tengah lautan, gak ada artinya apa-apa. Mau mengaku lagi? Anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula bagaimana perjuangan para anbiya terdahulu.
Bagaimana Nabi Allah Nuh menghadapi perjuangannya pada waktu itu. Yang paling berat ketika berhadapan dengan anaknya sendiri. Ketika berhadapan dengan anak, terkadang ini tarbiyah untuk kami semuanya. Untuk tarbiyah untuk kami semuanya. Maaf saja mungkin omongan saya mungkin agak pedas sedikit. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya tidak mau mencontohkan orang lain. Buat apa kita orang lain gak tahu. Tapi semoga tidak terjadi. Apa di antaranya? Kita bisa mengajar di lingkungan yang didatangi oleh ribuan, oleh ratusan orang, dengan memberikan fatwahnya yang luar biasa, dengan keindahan tutur kata, dengan bacaan-bacaan kitab yang telah ditalif oleh para ulama as-salihin al-arifin. Dan begitu enaknya kita menasehati dan sebagainya. Tapi ketika kita berhadapan dengan anak sendiri yang kebetulan tidak mentaati peraturan orang tuanya, mungkin lebih mudah kita mengajar dengan jumlah yang sekian banyaknya daripada kita menghadapi anak sendiri. Itu cobaan yang paling top, memerlukan kesabaran. Di antara yang paling hebat apa di antaranya? Ingin tahu? Ingin tahu tidak? Benar. Tapi jangan tersinggung. Kiai itu anak enak. Gengsi yang mau nasihati anaknya. Udah gimana? Oknumnya jadi oknum gimana? Takut kalau nama kita jelek, takut kalau kita nama begini. Kita perang dengan nafsu kita sendiri karena faktor anak. Ini tidak sadar, dihantui melekat pada diri hati kita masing-masing. Wah, aduh, kita takut malu. Anak kita malu kepada siapa? Malu kepada manusia. Ente tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tantangan, gengsi dan sebagainya. Itulah diantara yang dihadapi Nabi Allah Nuh dengan anaknya yang namanya kan. Tapi Nabi Allah Nuh mampu melepaskan kulubinya dari pengaruh-pengaruh siapa saya, berjuang terus, tidak ambil pusing mau dikatakan apa oleh umatnya. Bahkan terkadang kita ini hanya memberi contoh, mengambil contoh, tapi terkadang salah. Untuk apa? Untuk menutupi aibnya sendiri, lalu mengkul orang lain, atau mengatakan orang lain, atau mengambil contoh orang lain. Contohnya apa? Tuh buktinya anak Nabi Allah Nuh saja nakal, apalagi anak kita. Si Bahlul itu terkadang bicaranya begitu. Jadi seolah-olah dia rasanya kayak Nabi Allah Nuh sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ini untuk anaknya Nabi Allah Nuh, untuk meningkatkan martabat ayahnya yang luar biasa. Ulul azmi hanya 5. Dari mulai Nabi Allah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Dari membesar ulil azmi adalah Nabiuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Percontohan yang sangat luar biasa apa yang dihadapi, tapi hebatnya yang Maha Kuasa menggunakan kalimat yang luar biasa. Tetap menjaga keistimewaan kebesaran Nabi Allah Nuh. Dengan apa ayatnya? Tidak mengatakan innahu laisa min abnaik. Dia bukan anakmu, tidak, dibawa oleh Allah. Innahu laisa min ahli. Halusnya Allah Ta'ala kepada kekasihnya begitu hebatnya, begitu akhlak dan adabnya sang pencipta kepada Rasulnya, kepada Nabinya, kepada kekasihnya. Innahu laisa min ahli. Luar biasa. Saya kagum dengan ayat ini. Sesungguhnya mereka bukan keluargamu ya Nuh. Bukan mengatakan sesungguhnya mereka bukan anakmu. Keluarga, keponakan bisa,
anak kandung bisa, anak ponakan bisa, santri yang dia ditinggal di rumahnya bisa, anak adopsi juga bisa diangkat oleh Allah Ta'ala. Anak adalah anak, apapun anak bukan Nabi dan Rasul. Yang Nabi Rasul adalah bapaknya. Nah itulah innahu laisa min ahli. Ada di sini hebatnya. Itulah. Begitu pula apa yang terjadi kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Allah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menghadapi pamannya sendiri seperti Abi Lahab. Jangan dikira Abi Lahab tidak mengetahui bahwa Rasulullah itu benar, mengakui. Jangan dikira tidak. Cuma tidak percaya atas nubuwah apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, dan dia sudah mengerti kok. Sifat Abi Lahab adalah sifat bapak. Bagaimana Rasulullah akhlaknya dan adabnya menghadapi pamannya yang begitu, dengan penuh kesabaran dan luar biasa. Rasulullah mengerti bahwa taufik wal hidayah bukan di tangan para nabi, taufik wal hidayah bukan di tangan para rasul, taufik wal hidayah bukan di tangan para wali, taufik wal hidayah bukan di tangan malaikat, taufik wal hidayah tidak di tangan manusia, mutlak di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah untuk mengajak dan ikhtiar untuk mendapatkan taufik wal hidayah. Kalau saya bisa memberikan taufik wal hidayah, orang kesuwen sak Pekalongan Islam kabeh, orang angel-angel. Enak, angel-angel temen. Itu satu contoh. Untuk menunjukkan ibrah untuk kita semuanya. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan khabar, tidak ada dhamir ataupun mukhatab. Karena siapa? Karena apa? Karena Allah Ta'ala menghormati kekasihnya. Siapa? Nabi Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abi Lahab demikian, apapun paman Nabi, maka suratnya yang datang, tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tidak pakai dhamir langsung atau mukhatab, tidak, kasih khobar ayatnya. Karena apa? Takdiman kepada Nabiuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama yang besar-besar kalau baca surat Tabbat tidak mau baca keras. Hak ngerti kalau ini wahyu min Allah. Tapi takdiman, sejahat-jahatnya Abi Lahab paman Nabi. Jadi kita membaca surat Tabbat tidak keras karena takdiman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak dan adab yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bagaimana ketika Rasulullah berhadapan di Taif, sampai giginya Rasulullah patah separuh kena lemparan batu waktu di Taif. Kalau mau dibalik, bus malaikat Jibril sudah turun kepada malaikat yang jaga gunung, tinggal nunggu perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mempunyai sifat itu. Allahumma hadil qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan kayak ngebom sing sakit satu, yang diincar satu, yang mati pirang-pirang. Dengan malaikat saja Rasulullah kena batu saja mau dibalik, Rasulullah tidak boleh. Tuh, itu luar biasa. Sebetulnya kita banyak bercermin kepada akhlak Nabi SAW. Kehidupan kita sehari-hari kita bercermin kepada Rasulullah. Kita mau begini selalu kelihatan dengan Rasulullah SAW. Lihat sunnah-sunnahnya Rasulullah, sebagainya dan sebagainya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.